Masih banyak belum masuk. Berapa ke jumlah mahasiswanya nih? Virus? Mana virus? 32, Pak. Prof. Ini baru 20 yang masuk. Ya, ada sementara masuk pada Prof. Ini sudah mau jam lewat setengah 10 belum pian. Coba kau dikasih tahu itu, masuk coba. Keluar lagi satu, tinggal 19. Oke, saya lihat masih 23 orang ini. Mana virus? Halo virus? Ya, Prof. Katanya banyak yang susah masuk, Prof, jaringannya. Susah masuk ya. Coba di samping ini kau bikin anu. Oh ya, Prof. Google Meet, Prof. Coba saya bikin ke apa lagi namanya. Oh ya, Jadi Prof. kita pakai dua-duanya saja. Oke, tinggal 7 orang yang belum masuk ini di sini. Berarti ada memang yang tidak mau kuliah ya. Tolong terus dicatat itu orang yang tidak masuk. Ya biar aja nanti tahun depan lagi dia berangkat ya. Virus. Ya, Prof. Ada semua itu anak masuk yang malas kuliah. Masuk biar aja nanti tahun depan lagi dia ikut kuliah. Kalau tidak lagi biar aja terus tidak lulus gitu. Saya nggak suka kalau mahasiswa malas. Itu juga virus kalau ini mengingatkan jangan nanti pagi ingatkan malam jadi Ya, Prof. supaya persiapannya itu kita ini. Oke, kita mulai saja. Ya. Kita mulai sebelum saya ini materi saya ingin menekankan ya. Jadi sekalipun kita kuliah online itu tetap harus fokus ya. Harus fokus bahwa kita memang kuliah gitu. Yang pertama ya itu tadi harus fokus. Kedua itu kalau bisa kecuali kalau jaringannya susah itu harus menampakkan itu muka gitu. Jangan kita bicara dia mahasiswa yang tidak aktif itu dia sembarang dia bikin lain yang dikerjakan gitu. Oke, paham itu yang saya maksud? Ya, Prof. Nah, jadi aktifkan anunya. Aktifkan videonya. Kalau kita pakai ya. Yang ketiga, itu tugasnya harus dikerjakan kalau saya kasih tugas. Jadi bisa melalui forum ini, bisa juga melalui SAM-OK. Nanti selalu lihat SAM-OK gitu. Pak, tugas yang saya berikan. Ya. Nah, saya mau tanya,
Pince sudah sampai di mana diberikan? Kan kalau yang saya bikin itu sampai pada fenilpropanoid, ya. Betul itu? Sampai di mana itu kemarin? Ibu Pince jelaskan. Atau di dalam forum ini, dalam kelas ini. Sudah sampai di mana? Kenapa tidak ada yang ngomong? Halo? Tanya sampai di mana ini Pak Ibu Pince telah bahas. Fenilpropanoid, Prof. Silakan, salah satu yang bicara. Sampai di poliketida, Prof. Sudah jauh sekali, poliketida. Mudah-mudahan kamu memang masuk jadi otaknya. Yang saya berikan itu di sampai fenilpropanoid, ya. Kalau sampai poliketida berarti tinggal alkaloid itu. Sudah flavonoid juga sudah, Mi. Jadi terpenoid yang dibahas terpenoid, ya. Kenapa selalu hilang ini kalau kita tanya ini? Iya, Prof. Yang pertama kemarin dibahas tentang terpenoid, Prof. Terpenoid, oke. Yang kedua apa? Steroid. Iya, Prof. Steroid sama flavonoid terakhir, Prof. Steroid, flavonoid juga sudah. Kemudian fenilpropanoid juga sudah. Sudah, Prof. Fenilpropanoid juga sudah. Nah, berarti ini sudah sekalian dipelajari. Nah, kalau belajar kemarin apa yang dibahas tentang kimia organik bahan alam itu? Setiap flavonoid yang dibahas. Kemarin itu kami bikin presentasi, Prof. Dan jadi kemarin itu ngikut di RPS. Apa yang di RPS yang itu kami cantumkan di presentasi, Prof. Ya, apa itu? Di RPS. Apa itu? Masa apa? Memang kalau bikin memang selalu tanya bahwa dia cuma presentasi anak enggak. Ya, Kalau yang silakan. terakhir itu, Prof, tentang klasifikasi poliketida, biosintesis poliketida, sifat-sifat kromosom, turunan kromom, sama sintesis senyawa kromom dan senyawa amin, Prof. Jadi setiap kelompok bahan alam itu apanya yang harus dilihat? Misalnya terpenoid, apa yang pertama yang dibahas? Di flavonoid kemarin kalau diskusi apanya yang dibahas pertama? Kalau asal usul terpenoid, Prof. Asal usul berarti itu biosintesis dan biogenesisnya, ya? Biosintesis terpenoid, Prof. Sintesis dan biogenesis. Ya, itu apa yang dibahas? Klasifikasinya, Prof. Klasifikasi, apalagi? Kalau bagian terpenoid, yang itu, Prof. Bagian klasifikasi sama biosintesisnya, Prof. Tidak ada keberadaannya di alam, tidak ada bagaimana mensintesis, memperolehnya di alam, tidak ada. Isolasi seperti apa, tidak ada. Tidak ada, Prof. Ya. Oke. Jadi kalau kita membahas itu, tentu yang pertama adalah membicarakan tentang pola struktur, ya, struktur senyawa bahan alam
tersebut itu seperti apa polanya. Ya. Nah, saya mau tanya, kita jauh, nggak usah dulu karena sudah banyak sekali itu, kita ulang-ulang saja ya. Lalu, bagaimana pola strukturnya terpenoid? Mana yang lain ini? Kenapa cuma dari dengan As'ad Salia yang aktif ini? Ya, Tika, Pranisa, ini yang aktif, Nur Aziza. Coba, bagaimana pola struktur penoid? C5H8N, Prof. Kenapa ada N? Nggak ada nitrogen kalau terpenoid. Enggak, Prof. Maksudnya yang ininya pengulangannya, Prof. Gimana kalau begitu? Nggak diluruskan sama Pak Ibu Pince ya? Nah, pola struktur terpenoid itu yang pertama kelipatan 5 ya. Yang paling sederhana. Penyusunnya itu ya, Isoprena. isoprena. Penyusunnya itu adalah isoprena yang selalu kelipatan 5. Jadi satuan terkecil terpenoid itu adalah isopren. Oke. Isoprena strukturnya harus kau tahu. Ya. Nah, kalau kelipatan 5, yang paling kecil adalah 5. Itu namanya apa itu? Kalau dalam pengembangan itu, kalau kelompok senyawa 5 itu jarang juga terjadi, ada, tidak pernah sendiri dia. Itu apa? Apa ya nama yang kelompok yang 5 saja? Hemiterpen. Oke. Kemudian yang kelompok 2, 10. Apa nama kelompoknya? Kan 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40. Pertama, tadi hemiterpen, itu 5. Kalau Monoterpen, Prof. monoterpenoid atau monoterpen. Oke. 15 berapa, apa namanya? Yang 5 Sesquiterpenoid. sesquiterpen. Prof. Ya, sesquiterpen. Oke. Kalau 20 Diterpen. 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 Iya. Kalau 25 diterpen 30. Kalau 25 apa? Ses 25 itu adalah ses terpen. Oke. Jadi hemiterpen, monoterpen, sesquiterpen, diterpen, sesterpen, yang terakhir triterpen. Ya, kadang-kadang juga ada tetraterpen. Ya, 40. Oke, selalu kelipatan 5. Itu ciri khasnya. Ya. Jadi kalau dapat struktur yang seperti
polanya itu kelipatan 5, itu pasti, karena nanti itu agak ada yang mirip dengan steroid. Mirip steroid terpen. Bedanya nanti itu, kamu bisa bedakan kalau steroid selalu dia kelipatan 5. Jadi kalau 10, 15, 20, 25, 30, 40. Sedangkan steroidnya itu tidak kelipatan 5. Biasa 9, bisa 27. Ya. Oke. Nah, pola penggabungannya isopren itu seperti apa? Dalam kamu sudah lihat sebelum itu asal usulnya kamu sudah pelajari. Itu berarti ya, kalau dilihat dari asal usulnya di sintesis dia material startnya apa? Isopren itu nah, di penten. bukan. Isopren itu berasal dari mana biosintesis itu. Jadi jalurnya apa? Biasa jalur apa? Jalurnya adalah asetat mevalonat. Aku pelajari ini. Ya, asetat mevalonat itu jalur sintesis dari terpenoid itu asetat mevalonat. Bisa juga kau sebut asetat malonat mevalonat. Ya, nanti kita lihat sebentar anunya seperti apa. Nah, dari jalur itu Anda lihat ya, berasal dari asam asetat, nanti akan muncul ya, akan terjadi itu monoterpen yang terikat dengan iso apa? Yang senyawa fosfat itu. Ada senyawa fosfolida. IPP namanya. Isoprenyl piruvat namanya. Ya, itu terbentuk yang pertama. Nah, dalam proses pembentukannya itu ekor kepala, ya, pada ekor kepala. Sebentar itu nanti saya perlihatkan yang mana kepala. Kalau menurut hasil diskusimu itu di isopren itu CH3, Prof. ya, 2 CH3, banyak CH3 itu. Ada 3 CH3, yang mana? Yang kepalanya, Prof. Yang bercabang 2 di situ ya. Ekor cuma 1. Sebentar nanti kita lihat. Nah, tetapi bukan berarti bahwa tidak ada yang dari ekor kepala. Ada yang biasanya itu ekor, ada ekor leher. Nah, itu adalah penyimpangan. Tapi pada umumnya selalu ekor kepala. Ya. Oke, kalau kita sudah tahu itu pokoknya strukturnya, ciri khas strukturnya itu. Jadi kalau saya nanti dalam ujian saya kasih kamu struktur, kau bisa mengatakan bahwa oh ini adalah terpenoid. Ya, kamu harus itu jumlah karbonnya. Ya, sekalipun dia jumlah karbonnya 30 atau misalnya 20 kelipatan 5, tetapi mengikuti pola isopren tadi, maka itu bukan terpenoid.
Jadi jangan juga kelipatan 5, sekalinya ada yang pas juga 3, semua yang 3 itu yang kelipatan 5 terpenoid. Tetapi semua terpenoid pas. Paham? Paham, Prof. Paham maksud saya, Pak Paham, Irus? Prof. Paham, oke. Saya ulangi, tidak semua senyawa yang kelipatan 5 jumlah atom karbonnya adalah terpenoid. Tapi semua penoid memiliki jumlah atom karbon kelipatan. Bagaimana membedakannya kalau ada seperti itu? Polanya pola isopren, ekor kepala secara oke, bisa dipahami itu? Oke. Iya, Prof. Baik. Kalau kita sudah itu, maka kita berikutnya itu melangkah pada tadi itu biosintesis, biogenesisnya. Bagaimana proses terbentuknya? Nah, seperti yang saya katakan berasal dari asam asam asetat mefalonat. Oke. Setelah itu baru kita lihat ya di mana dia paling banyak keberadaan terpenoid. Tumbuhan, Prof. Tumbuhan. Ya, jadi kita temukannya kebanyakan di tumbuhan. Kalaupun ada itu di hewan, itu hanya karena hewan itu makan tumbuhan. Jadi dari situ disintesis di dalam hewan itu. Ya. Jadi pada umumnya kita temukan di tumbuhan. Tapi bukan berarti tidak ada sama sekali tidak ada tapi jarang ditemukan. Yang bisa ditemukan adalah di mikroorganisme. Mikroorganisme itu juga bisa kita temukan, tapi juga ya yang masuk biasanya bisa seperti jamur-jamuran itu ada, ya. Tidak ada itu kalau jarang kita temukan hewan. Nah, setelah itu di alam, maka yang berikutnya yang harus kita tahu adalah bagaimana mengisolasinya, bagaimana mengambilnya di tumbuhan itu atau di mikroorganisme itu. Tentu kita lakukan isolasi. Nah, biasanya terpenoid itu tidak terlalu polar. Ya, terpenoid itu mengambilnya biasanya kita mulai dari yang paling nonpolar, misalnya normal heksan, normal pentan, ya, sampai pada kloroform, mungkin masih bisa kita dapat di kloroform, pelarut kloroform atau benzen masih bisa kita peroleh. Karena seperti asam betulinat bisa kita peroleh dari kita bisa peroleh dari ekstrak, ya, ekstrak benzina. Saya lakukan itu. Etil asetat juga bisa kita, ya. Nah, cara isolasi itu semua sama, kecuali kalau itu kita harus mulai dari reaksi pelarut, ya. Nah, jadi mengisolasi itu sudah standar. Nanti kita. Nah, saya mau perlihatkan dulu
Kamu lihat ini enggak? Lihat, Iya, Prof. Prof. Kau lihat ini terpenoid? Iya. Oke. Dudungnya terpenoid. Kalau saya sorot begini, lihat nggak? Lihat, Prof. Kalau saya kasih pindah, dilihat nggak? Ini dilihat ini? Pindah. Lihat. Iya, Prof. lihat, Prof. Baik, kalau begitu. Nah, jadi itu adalah senyawa bahan alam yang secara struktur berhubungan dengan isopren. Jadi isopren itu ini strukturnya, ya, isoprena, ya. Kalau bahasa Indonesianya itu isoprena atau 2-metil 1,3 butadiena. Itu nama yupaknya. Ini nama apalagi namanya itu trivial. Trivial itu isoprena. Ini nama yupak 2-metil 1,3 butadiena. Ya, ini kan kalau kita lihat ini yang rantai panjang yang mengandung ikatan rangkap itu dalam merupakan rantai pokok kan? 1, 2, 3, 4. Jadi 1, 3 ini namanya butadiena. Nah, cabangku yaitu 2 metil. Nah, kalau kita lihat ini yang namanya kepala. Ini yang namanya ekor. Oke? Nah, misalnya saja ini mirsena. Mirsena ini adalah senyawa peroleh dari minyak bayberry, ya, bayberry. Salah senyawa. Ini namanya, ini kalau kita lihat, tunggu dulu. Nah, jadi kalau kita lihat ini berapa ini? Berapa monoterpen? Berapa pren di sini? Di dalam mirsen. 2 kan? 2 kan? Iya, Prof. 2. Jadi ini salah satu isopren. Kemudian ini juga salah satu isopren. Kalau kita lihat ini ekor kepala, Iya, ini adalah salah satu senyawa monoterpen yang sederhana. Ya kan? Ini adalah monoterpen yang paling sederhana. Oke. Jadi prena itu adalah merupakan unit yang membentuk struktur kerangka karbon, ya. Jadi isopren itu adalah satuan kerangka karbon isoprena dari isopren, ya. Jadi kalau kita tidak melihat double bondnya, kita hilangkan double-nya atau ikatan rangkapnya, maka begini nih. Ini adalah dasar, struktur dasar dari isoprena. Jadi kalau kita lihat tadi, ya, mirsen itu terdiri dari 2 isoprena yang terikat secara ekor, ya, itu. Iya, Prof. Ya, jangan lambat merespon kalau saya tanya. Oke. Jadi, saya sudah katakan ini kepala, ini adalah ekor, ya. Jadi kalau mirsena tadi itu, ya, ini yang pertama ekornya, yang kedua kepalanya, ya. Jadi ekor persis
yang kita bicarakan tadi, ekor kepala. Jadi head to tail. Ya. Jadi secara klasifikasi ini, ya, hemiterpen, monoterpen, sesquiterpen, terpen, sesterpen, triterpen, dan tetraterpen. Jadi jumlah atom karbonnya ini dan ini nama klasifikasi terpenoid itu. Oke, paham? Paham, Prof. Baik. Salah satu yang monoterpen terkenal itu adalah ya. Ini banyak terdapat pada tumbuhan peppermint. Ya, ini biasa pasti Anda tahu itu mentol ya. Ya, pasti tahu mentol itu. Ini struktur dasarnya ada ya, ada struktur OH, berarti dia termasuk apa? Kalau kita lihat struktur dasarnya ini masuk senyawa apa dia? Alkohol, ya kan? Alkohol karena ada OH-nya. Jadi kalau kita lihat secara ini ada sikloheksanol, ya. Nah, cabangnya ini kalau kita lihat pada atom C2 ada apa ini? Kalau secara IUPAC ini apa kalau begini? Ini nih. Kalau 3 atom C-nya apa? Propil. Propil. Kalau dia bercabang begini apa? Isoprofil. Isopro. Ya. Dan pada atom C, jadi kedua, 3, 4, 5. Ini nomor 5. Ada apa namanya ini? Metil ya. Ini adalah gugus metil. Berarti kalau kita beri nama 2 isopropil, 5 metil, Heksanol. Ya, sikloheksanol. Oke. Nah, ada ini putus-putus. Ada yang putus, ada tebal. Putus-putus begini menunjukkan bahwa dia ke belakang. Ya, dia arahnya ke belakang. Kalau dia tebal begini, organik itu berarti ikatan itu ke depan. Jadi dia ke kita, ya kan? Ya, dia ke kita. Kalau begini itu lurus dengan mata, tidak ke kita, tetapi dia persis arah dengan kita, sejajar dengan mata kita. Nah, ini adalah mentol yang bisa kita temukan pada tumbuhan peppermint, ya. Sedangkan alpha pelandren itu bisa temukan pada eukaliptus. Nah, ini yang banyak di eukaliptus. Kemudian itu ini termasuk ini juga monoterpen. Kita lihat strukturnya, ini senyawa apa ini? Kalau lihat fungsinya, senyawa aldehid. Jadi sitral itu terdapat pada jeruk, ya, rumput tumbuhan jeruk gitu ya. Oke. Jadi ini monoterpen ini. Ya. Oke. Nah, kalau kita lihat monoterpen tadi, sitral, pelandrena, itu semua 2 isopren. Kalau kita ini yang mana? Ini ekor. Kemudian bergabung dengan di mana dia? Ini kan ini satu isopren ini. Nah, ini. Jadi ada dia ke pusat, ini pusat, ini ekor. Nah, tapi tetap ada kepala ekor, kepala, ya, ini kepala, ini ekor. Nah, ini juga ekor pusat. Nah, tetapi ini yang kita perhatikan.
Nah, kalau ini pasti ekor kepala sitral ini. Ya. Nah, nama IUPAC-nya bisa kita ambil. Berapa jumlah atom CJ ini? Anti pokoknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8, ya kan? Kalau 8 dalam itu berapa? Okta kan? Okta. Ya, berarti oktanal, ya kan? Ini adalah senyawa oktanal. Kemudian ada cabang 2 pada atom 3 dan atom C nomor 7. Berarti bukan 2, 3. 3, 7 dimetil. Ya, 7, 3 dimetil. Tetapi ada juga ikatan rangkap. Nah, ini memang agak sulit. Tapi tidak ada masalah. Jadi kita bisa katakan 3, 7 dimetil, ya. Kemudian di sini ditulis tulis saja ok, ya ok. Kemudian di sini 2, 6. Ya, dienal, ya, dienal. Oke, tapi itu tidak terlalu penting. Yang penting itu Anda sudah lihat bahwa ini namanya sitral. Sitral, tapi bukan citral ya. Kalau bahasa Indonesia itu pakai S, ya. Kalau di sini bahasa Indonesia hanya, ya. Kalau di sini F, pakai F di sini, Velandrena. Tapi satu saja L-nya, ya. Velandrena namanya. Ya, kamu harus tahu itu cara membuat. Nah, ini adalah prosesnya untuk membentuk mentol. Ini prosesnya membentuk pelandren, alpha pelandren ini untuk sitral. Nah, kemudian sesquiterpena. Sesquiterpen. Berapa jumlah atom C-nya lalu sesquiterpen? 15, Prof. 15, betul 15. Dan kalau kita lihat di sini, sesquiterpen ini dibentuk oleh 3 isopren. Namanya selinen. Ya. Ini ditemukan pada seleri. Kalau seleri itu, apakah itu seleri itu? Sup ya. Kalau kita biasa nama sehari-harinya apa? Sup ya? Ya. Kalau seleri itu. Adri, ya. Ya. Oke. Jadi ini kalau kita lihat prosesnya, wah ini kenapa? Tunggu dulu, kenapa ini Indonesia ini kenapa double? Ya. Saya ulangi. Nah, ini adalah Indonesia. Berapa jumlah atom C-nya itu? 15. 15 juga. Dan termasuk alkohol ya. Iya, Prof. Makanya diberi akhiran ol. Karena ditemukan di Indonesia, maka dinamakan Indonesiol. Nah, kalau di Makassar apa namanya? Makassariol. Ya. Nah, ini ditemukan teman saya di ITB. Ya, ini teman saya yang temukan namanya Lia, itu di ITB. Nah, S1 waktu itu masih S1 dia apa namanya? Dia ini senyawa ini di dalam Litse namanya sebenarnya di Lauraceae itu. Famili Lauraceae, senyawa Lauraceae. Oke. Nah, ini selinen tadi, senyawa selinen ini, coba
yang beda warnanya. Ini 1, 2, 3. Berarti 3 isopren ya. Ini dengan ini terikat apa itu? Ini dengan ini, yang merah dengan hijau. Apa ini? Hijau apa namanya kalau ini? Hijau kuda. Hijau terang aja lah. Ya, dia apa dia? Ekor pusat, Prof. ekor pusat. Nah, sekarang kalau ini merah dengan yang biru muda ini. Ya, yang biru muda ini Ekor dia kepala. apa? Kepala ekor. Kepala ini kan? Ini kan kepala. Ini ekor. Jadi kepala ekor. Sekarang yang biru muda dengan yang hijau ini, terang ini, apa dia? Ekor Ekor kepala. ekor kepala. Jadi cuma satu yang menyimpang, yaitu ini, ya, ekor pusat. Jadi kalau kita lihat seperti ini prosesnya. Ya, ini adalah diterpen. Diterpen vitamin A. Anda pasti kenal vitamin A. Jadi vitamin A itu adalah senyawa apa? Terpenoid, ya, terpenoid. Makanya banyak terdapat pada, ya, banyak terdapat pada tumbuhan apa? Apa di mana? Ya, banyak di wortel. Ini banyak ditemukan di wortel. Makanya biasa orang kalau matanya kurang bagus, kurang ini, maka dia akan harus mengkonsumsi vitamin A. Nah ini berapa isopren ini? Jumlah totalnya kan 20. Kalau 20 berarti berapa isopren? Ada 4. Isopren. Ya. Jadi 2 di dalam lingkaran sikloheksa, 2 di cabang yang poli ena ini. Oke. Jadi ini 1, 2, 3, 4. Jadi strukturnya ini kepala ekor, ini kepala ekor, ini apa ini? Pusat kepala. Tapi kepala leher, bukan leher, kepala ini leher ya. Jadi pusat leher, kalau ini ekor kepala. Jadi satu yang menyimpan saja di sini. Jadi, tidak melulu ekor kepala. Oke. Pola pembentukannya vitamin A seperti ini. Nah, ini adalah triterpen. Squalen. Squalen ini banyak terdapat pada minyak ikan. Minyak ikan apa itu? Ikan paus. Ya. Ikan hiu, Prof. Ikan hiu. Ya, ikan hiu. Betul. Nah, ada itu jumlah isoprennya. Jumlah atom C-nya kan bukan? berarti Isoprennya berapa? 6. Jadi 1, 2, 4, 5, 6. Jadi polanya seperti ini. Nah, kalau kita lihat squalen inilah nanti yang bakal terbentuknya apa itu steroid. Nah, kalau ini 30, steroid cuma 27 nanti, jadi hilang. 29 kalau salah. Steroid yang pertama terbentuk itu, ya, itu hanya 29, bukan 30, karena hilang 1 atom C-nya. Nah,
secara biologikal atau secara biosintesis, uni isoprol itu bukan isoprene yang tadi kita lihat, tetapi ini yang saya bilang tadi, isopentanil pirofosfat. Ini yang ada di dalam, namanya isopentanil pirofosfat, ya. Jadi unit isopren di dalam terpen itu ya tidak sekonyong-konyong isopren terbentuk, tapi berasal dari isopentanil pirofosfat. Nah, isopentanil pirofosfat 3 ini terdiri dari 5 karbon yang berasal dari ya asam asetat. Berapa jumlah atom C-nya asam asetat? 2. 2 melalui mevalonat. Nah, mevalonat itu 6 karbon. Makanya kita asetat mevalonat biasa kita bilang. Kalau saya tanya, apa jalur biosintesis dari terpenoid? Apa jawaban Anda? Asetat mevalonat. Asetat mevalonat. Ingat itu. Jalurnya adalah asetat mevalonat. Jadi harusnya dari sini. Ini adalah asam asetat. Ya, ya berapa kan? 185. Hai teman-teman. Kakak. Oke. Jadi ini adalah asam asetat yang membentuk asam mevalonat. Asam mevalonat ini ya, berapa atom C-nya tadi? 6. 6. Nah, ini sebenarnya yang terikat dengan senyawa fosfat sehingga namanya isopentanil pirofosfat. Ya. Oke. Jadi kalau kita lihat ini yang ada di dalam jaringan makhluk hidup. Tidak ada itu yang tidak ada OPP-nya. Semua ada OPP-nya. Jadi kita singkat OPP. Pirofosfat namanya. Ya. Ini sudah pernah kau diskusikan anunya ini. Apa namanya itu? Pembentukan senyawa terpen dari ini. Sudah pernah diskusikan? Yang biosintesisnya, Prof. Ya, ini biosintesisnya nih. Kemarin sudah, Prof, dibahas juga. Sudah dibahas. Jadi asalnya pertama dari sini kan? Asam asetat, langsung ke asam mevalonat, terbentuk pirofosfat. Oke. Jadi ini yang seimbang dengan isopentanil pirofosfat dengan dimetil alil pirofosfat. Jadi ini adalah dimetil alil, kalau ini adalah isopentanil. Oke. Nah, ini OPP ini adalah pirofosfat. Merupakan lipid group yang baik. Ya, lipid group yang baik karena merupakan karbon alilik. Ya, dia berasal dari karbon alilik. Jadi sangat reaktif. Ya. Terjadi substitusi nukleofilik. Ya. Masih ingat istilah substitusi nukleofilik?
Apa artinya substitusi nukleofilik? Penyukai itu Prof. Pusat. Substitusi nukleofilik. Nukleofilik yang kalau yang menyukai inti itu adalah nukleofilik, artinya nukleofilik itu yang menyukai inti. Jadi substitusi nukleofilik adalah substitusi Menggantikan suatu di mana nukleofilik. substitusi yang penyerangnya adalah apa? Nukleofil sebagai penyerang. Ya. Ingat itu. Nah, kalau nukleofil berarti dia bermuatan positif kan? Ya. Atau negatif? Negatif. Berarti dia cari yang positif. Positif. Iya. Cari yang positif. Oleh karena itu, karena ini adalah ya bermuatan negatif, maka dia pasti cari yang positif. Ini lebih positif ke sini. Ya. Di sini salah satu. Oke. Jadi itu yang harus Anda ketahui, bahwa terjadinya ini adalah substitusi nukleofilik. Ya. Jadi sebenarnya di samping substitusi terjadi juga eliminasi. Ya. Apa yang tereliminir di situ? OPP tentunya. Oke. Nah, ini adalah proses pembentukan karbon-karbon, ikatan karbon-karbon. Jadi sama-sama OPP. Ya. Hah? Hah? Mana? Iya. Untuk apa? Ada di uang kamu? Berapa? 15. Oh, berarti buat uang. Ya, bisa lihat uang. Baik. Jadi kita lihat di sini, ya, ini ekor kepala. Ya. Jadi prosesnya, proses terbentuknya, ya, lihat di sini. Jadi ini lari ke sini, karena di sini yang bermuatan positif. Kalau kita lihat sebenarnya ini, dia substitusi nukleofilik unimolekuler atau bimolekuler. SN1 atau SN2? Apa bedanya SN1 SN2 kan? Masih ingat? Kalau SN1 Prof, dia itu terjadi melalui 2 tahap. SN1 2 tahap. Kalau SN2 1 tahap. ya, Prof. Nah, bedanya lagi itu apalagi namanya, kalau SN1 itu terlibat dua-duanya, baik substrat maupun penyerang, ya, dalam kecepatan reaksinya. Makanya dia disebut apa, dia berorde ke berapa itu kalau SN1? Borde ke 1 kan? Jadi dia hanya bergantung pada substrat, tidak bergantung pada yang lain. Nah, kalau kita lihat ini, dia hanya dia masuk SN2, ya. Kalau kita lihat dia ini SN2. Jadi dia pas ini masuk, ini keluar. Ya. Jadi tidak ada bukan SN1 tetapi SN2.
Dua. Jadi kalau kita lihat bahwa untuk menghilangkan karbokation tadi, ini karbokation yang terbentuk dari proses pembentukan ini, penggabungan tadi, maka harus ditambahkan menghilangkan satu proton di sini, ya, menghilangkan satu proton berarti, ya, caranya menghilangkan proton biasanya pakai apa itu? Ingat, apa ditambahkan biasa itu? Kalau ada H mau ditarik, tambahkan bahasa kan? OH minus, membentuk air nih kan? Iya, Prof. Ya, Ya, Prof. harus tambahkan bahasa OH minus, ya, untuk memberikan. Kamu masih ingat itu pembentukan ikatan rangkap, ya? Apa nama reaksinya kalau pembentukan ikatan rangkap lagi? Eliminasi. 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 Iya, reaksi eliminasi namanya. Apalagi artinya eliminasi itu? Reaksi eliminasi itu? Reaksi Penghilangan, Prof. Iya, reaksi penghilangan. Ya. Jadi kalau menghilangkan air namanya apa? Dehidrasi. Kalau menghilangkan karboksil, dekarboksilasi. Dekarboksilasi. Ya. Kalau menghilangkan N2, Denitrasi. denitrogenasi. Ya. Atau denitrasi. Itu denitrasi kalau keluar NO2, ya, lain. Kalau denitrogenasi itu N2, kalau NO2 denitrasi. Ya. Kalau CO2 yang keluar apa? Karboksilasi. Karboksilasi. Kalau asetat yang keluar, deasetilasi. Oke, ini karena kita terlambat mulai tadi, berarti ini waktunya sudah habis. Ya. Nah, ini geraniol, proses pembentukannya adalah ini. Ya. Jadi gampang menghilangkan OPP, tambah saja air, hilang OH. Tapi tentu ini hanya berlangsung di dalam organisme hidup. Ya, ini pembentukan geraniol. Ya, seperti ini. Geranil pirofosfat, kedua-duanya membentuk geraniol. Iya. Ya, ini prosesnya. Nah, nanti kita lanjutkan lagi minggu depan, masih banyak sebenarnya, ya. Nanti kita, ini adalah biosintesisnya. Oke. Oke, nanti ini saya akan kirimkan Anda lewat grup saja ya. Semua materi saya itu akan saya berikan ke grup nanti aja. Ya. Jadi kalau belajar bahan alam seperti itu, ya, karena kamu hanya diskusi aja, tidak jelas apa maunya, seperti itu kamu tidak minded. Oke, kita ada pertanyaan sebelum kita tinggalkan ini. Pertanyaan tadi ya kita bahas. Atau menyangkut. Ini saya lihat banyak titipan ini. Kenapa ini?
Karena tadi yang termasuk ini yang ada sekarang 29, berarti ada 3 orang yang tidak aktif, yang tidak. Ya, coba Jumawati, mana orangnya? Siti Nuria Asma, mana orangnya? Saya Prof. Ini Jumawati. Ya, Siti Nuria Asma, Tri Rahayu, Nurhaidia, oke. Fauzal Akbar, masih tidur orang kali ini. Fauzal. Nah, Hadir, Prof. oke, belum tambah mukanya. Yang mana? Nina Perlahi, mana Nina? Tapi Hadir, Prof. ya. Dila Agrina, mana ada Agrina? Husnul Mufidah, Sri Indah, Hadir, Prof. Wismawati, oke. Coba diartikan semuanya baru asal atau virus foto. Atau saya juga foto di sini. Coba artikan semuanya. Artikan semua. Ini yang belum aktif ini siapa ini? Rismawati belum. Rismawati tidur. Hadir, Tidur, Prof. Karena tidak aktif anunya, videonya. Saya mau foto. Dila Agripina, Alik. Dila sakit, Prof. Dila Sari juga sakit. Oke. Sudah. Baik. Kita tutup. Nggak ada yang bertanya. Jelas semua. Janet? Janet jelas? Jelas, Prof. Taufik? Dan lagi pertanyaan? Taufik? Faisal? Jelas, Prof. Oke, Asad? Oke, kalau begitu kita tutup perkuliahan hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam.